Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Sebelumnya pertarungan besar pertama telah berakhir. Kini tinggal giliran dari Luffy melawan Doflamingo. Penasaran dengan kelanjutannya? Simak video ini sampai habis. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Dressrosa Part 9 versi Efek Anime. Cerita masih berlanjut dari Luffy sudah mengalahkan Bellamy. Sayangnya waktu itu sudah telat lantaran Dovi sudah membunuh Law. Buruknya lagi Dovi akan mengakhiri negeri ini dalam waktu 1 jam. Dengan cara mempersempit jangkauannya sampai titik tengah. Yang berarti semua orang yang ada di dalam sangkar ini akan mati dalam waktu 1 jam. Luffy yang tahu hal itu sangat marah. Tetapi saat mendekati Law ternyata dia masih hidup. Ternyatanya saat terkena satu tembakan, ia langsung bertukar tubuh dengan seseorang di bawah. Yang berarti yang mati adalah anak buah dari Dovi. Tak lama dimulailah serangan kuat dari Law, di mana ia langsung berpindah tempat untuk menyerang Dovi dengan Gamma Knife. Dikatakan serangan tersebut langsung menuju ke organ dalam. Maksudnya merusak organ yang ada di dalam tubuh. Dovi yang lengah langsung terkapar tak bergerak. Namun hal itu belum membuat Law puas. Tanpa pikir panjang, Law pun mengakhirinya dengan counter shock. Naasnya yang hampir pingsan malah Law sendiri. Sementara Dovi berdiri dengan tegak dan mengatakan kalau ia bisa menyembuhkan dirinya dengan benangnya. Walau diketahui cara yang ia gunakan cukup beresiko. Setelah itu diperlihatkan sesuatu yang sangat menegangkan. Lantaran saat itu Luffy terkena kekangan dari Treble. Sedangkan dalam sudut dari Dovi akan mengakhiri penderitaan dari Law sekarang juga, yakni dengan membunuhnya. Namun itu tak terjadi ketika Luffy berhasil menahannya. Alhasil terjadi bentrok Haoshoku Haki yang sangat besar, hingga aura bentrok tersebut sampai ke sekeliling Dressrosa. Tak terduganya lagi Luffy bisa menandinginya hingga sampai menghajarnya beberapa kali. Sayangnya saat lengah malah ia terkena kekangan slime dari Treble. Pada detik tersebut Law yang tidak bisa bergerak pun hanya bisa menginjek Treble tentang arti keluarga baginya. Treble yang terhina pun langsung membunuhnya. Sayangnya malah terjebak dari hasutan Law. Dengan itu Law bisa menebasnya hingga terluka sangat parah. Ternyatanya tubuh dari Treble sangat kurus. Jadi ia bukan tipe Logia melainkan Paramecia. Dirasa sudah diketahui semuanya, Treble berniat untuk bunuh diri dengan meledakkan tempat ini. Untungnya Luffy berhasil menyelamatkan Law dan menjatuhkannya ke tempat dari Robin. Dari situ Luffy meminta Cavendish untuk melindunginya, sementara dirinya yang akan melawan Dovi. Di sekitar kota terjadi kepanikan yang sangat besar, yakni para penduduk mulai berjalan ke tengah kota. Mengingat sangkar burung mulai mengerucut dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Beralih dari sisi Luffy yang habis-habisan melawan Dovi. Naasnya serangan andalannya disertai 3 gear tidak ada apa-apanya dengan haki dari Dovi, yang artinya level mereka cukup berbeda. Meski demikian Luffy tidak menyerah. Kemudian ia menggunakan gear barunya yang dipelajari bersama Rayleigh 2 tahun lalu, yaitu Gear Fort Bondsman. Diketahui gear mode ini berbeda dari biasanya. Sekarang tubuh dari Luffy seperti Bounce yang memantul yang dikelilingi dengan haki. Tak terduganya pula dengan pegas dari tangan Luffy yaitu Kongan, Dovi langsung terpental ke tengah kota. Tak hanya serangan saja, dalam mode tersebut bisa terbang dan sangat lincah. Selanjutnya diperlihatkan serangan baru lagi yaitu Culverin, yang mana tangannya bisa memanjang dan menukik dengan tajam yang sangat kuat. Itu terbukti dari overheat dari Dovi yang dapat dihancurkan. Artinya sekarang Luffy bisa membalikan keadaan. Setelah terkena serangan bertubi-tubi tersebut, tampaknya Dovi masih bisa berdiri. Bahkan ia sudah menyadari kelemahan darinya, bahwa ada batas waktu tersebut. Mengingat Luffy sudah menggunakan haki dalam waktu yang lama. Tentunya Dovi akan menggunakan kesempatan itu untuk mengalahkannya. Cara yang dia gunakan adalah masuk mode Awakening.
diperlihatkan kalau ia bisa memunculkan benang dari manapun. Dengan kekuatan tersebut, ia berencana untuk mengulur waktu dari Luffy sampai habis. Luffy yang menyadarinya pun langsung mencari celah untuk menyerangnya lagi. Pada kepanikan di kota, semua yang merasa panik hanya memikirkan untuk menyelamatkan diri, hingga lupa dengan orang tua atau keluarganya masing-masing. Kemudian kepanikan itu berhenti atas perkataan dari Raja Riku. Dia mengatakan kalau mereka harus tetap berlari meski dalam keadaan apapun, karena dalam beberapa menit kemudian semua ini akan berakhir. Mendengar pencerahan itu, semua langsung saling menolong untuk bisa ke pusat kota. Dalam sudut Zoro, Kinemon dan Kanjuro berencana untuk menahan sangkar burung. Begitu juga Frank yang menerima perintah tersebut. Masih pada pertarungan dari Luffy. Sekarang Luffy dalam situasi yang gawat, lantaran waktu tinggal sedikit lagi. Untuk itu ia langsung menggunakan serangan andalannya yaitu Leo Bazooka. Mengejutkannya, serangan tersebut bisa membuat Luffy terpental jauh hingga menabrak pusat istana. Meski setelah terkena pukulan tersebut, tampaknya sangkar burung masih ada, yang berarti Luffy masih hidup. Luffy yang panik pun langsung mencoba menyerangnya satu kali lagi. Apa daya, akibat penggunaan haki yang berlebihan, ia pun kelelahan dan hampir pingsan. Keadaan menjadi semakin memburuk ketika Luffy sudah tersadar, mengingat ia bisa menyembuhkan diri dengan cepat. Beruntungnya di sisi Luffy, ia ditolong oleh host dari Colosseum Guards dan para peserta yang ada. Pada kondisi itu, Luffy meminta mereka untuk mengulur waktu dalam 10 menit, yang nantinya ia akan kembali dengan mengalahkan Luffy dengan satu serangan. Tahu akan hal itu, Giat langsung membawanya ke tempat yang aman. Sementara peserta Colosseum akan menghentikan Luffy. Kabar buruknya, ada masalah besar kembali, yakni Burgess yang mengincar Mera-Mera Nomi langsung menghadangnya. Untungnya pula Sabo dengan sigap menghentikannya. Kita fokus dulu dalam pertarungan dari mereka. Di sana Burgess terkejut karena ada seseorang petinggi nomor 2 dari Revolusioner. Apalagi saudara dari Luffy dan makan buah Mera-Mera Nomi. Dengan begitu, Burgess akan mengalihkan target kepada Sabo. Terlihat dalam pertarungan itu Sabo lebih unggul, tetapi ia tidak membunuhnya, karena dia tidak ingin menjadi seperti Teach. Akan tetapi setelah S dihina, ia pun langsung menghantamnya dengan pukulan mautnya itu. Seketika Burgess langsung kalah telak. Nah, dari atas, tiba-tiba saja ada ribuan cahaya yang berjatuhan mengenai para penduduk. Ajaibnya pula, siapa saja yang terkena cahaya tersebut langsung sembuh seketika. Ternyata itu adalah kekuatan dari Mensri. Dengan adanya hal itu, Bartholomew dan lainnya langsung membantu Zoro untuk menahan sangkar tersebut. Mengejutkannya lagi, Fujitora juga membantu mereka. Tak hanya mereka saja, para penduduk juga ikut membantu. Hingga akhirnya sangkar itu bisa terhenti walau hanya beberapa detik saja. Meski hanya sedetik, mereka sangat senang lantaran masih ada harapan untuk hidup. Di suatu sisi, Viola yang tak tahan lagi akhirnya langsung pergi untuk bertarung dengan Luffy. Walau diketahui ia langsung dikalahkan dengan mudahnya. Namun masalahnya bukan itu, tiba-tiba Rebecca yang tak sengaja di situ langsung dikendalikan oleh Luffy. Pastinya Luffy melakukan hal itu untuk menghukum Viola. Singkat cerita, 10 menit yang ditunggu oleh para penduduk akhirnya tiba. Tepatnya Luffy juga berhasil berpindah tempat dengan Viola atas bantuan dari Torao. Nah, hal itu membuat Rebecca sangat senang lantaran ia diselamatkan oleh Luffy lagi. Alhasil Luffy masuk dalam mode gear 4-nya. Tetapi waktu hanya sedikit saja yang akhirnya memutuskan untuk menggunakan serangan andalannya itu. Tak terduganya serangan itu bisa mengalahkan Luffy secara telak. Bahkan efek serangan itu sangat besar hingga Luffy terjatuh ke bawah tanah. Pertarungan ini berakhir dengan ditandainya sangkar burung yang menghilang, yang artinya penderitaan dari Raja Riku dan penduduknya telah sirna. Setelah pertempuran besar itu berakhir, terlihat raut sedih, bahagia dan terharu bercampur aduk, mengingat mereka tidak menyangka kalau yang menyelamatkan negeri mereka adalah bajak laut. Di sisi itu juga tangis histeris dari Kairos keluar,
mengingat rencana besar mereka telah terwujud. Pada tempat yang lain, Koala dan Sabo juga sudah menyelesaikan misinya di bawah tanah dan bertemu dengan anggota lainnya. Beberapa waktu berselang, bawahan dari Fujitora yaitu Maynard menjelaskan kepada semua pulau tetangga tentang kejadian hari ini. Dari situ kabar langsung tersebar ke penjuru dunia. Waktu itu juga para penduduk berkumpul di hadapan dari Raja Riku. Tujuannya sudah pasti, agar Riku menjadi raja negeri ini kembali. Mengingat hanya ia saja yang bisa membuat negeri ini bangkit. Mengejutkannya lagi, hal itu juga didukung oleh Fujitora. Tapi sebelum itu ia meminta maaf atas nama pemerintahan. Karena berkat mereka, si Chibukai bertindak semaunya. Mengejutkannya lagi, Fujitora yang seorang admiral bersujud di hadapan Raja Riku. Fujitora melakukan hal itu bukan sekedar meminta maaf saja, lantaran ia juga salah dalam mengambil keputusan sebelumnya. Nah, kabar kehancuran Dressrosa telah sampai ke Merijoa dan Angkatan Laut. Akainu yang mendengar hal itu sangat terkejut. Terkejutnya lagi, yang mengizinkan Dovi sebelumnya adalah Tenryubito dan Gorosei. Kabar buruknya lagi, mereka mendengar kabar bahwa yang mengalahkannya adalah topi jerami. Di situ Akainu langsung memarahi Fujitora dikarenakan ia tidak menutupi kabar tersebut. Dengan marahnya, Fujitora membalikan fakta tersebut, yakni pemerintahan bukanlah seorang pahlawan, malah seperti bajak laut sendiri. Jika pemerintahan merasa malu, maka harus memperhatikan masalah seperti ini. Akan perkataan itu, Akainu tidak bisa apa-apa dan menanggung malu. Sebagai gantinya, Fujitora harus menangkap kru topi jerami. Jika tidak, maka dirinya tidak diperbolehkan ke markas Angkatan Laut. Di pembicaraan dari Gorosei mendapat satu informasi yang penting. Diduga Aokiji telah bergabung dengan Kurohige. Pada suatu tempat di Pulau Langit diperlihatkan seseorang bertubuh besar yang mau bunuh diri. Tak lama kemudian orang besar itu menjatuhkan dirinya ke bawah mengenai wilayah dari Kid. Yang mana saat itu, Kid dan beberapa anggota seperti Apo, Hawkins sedang beraliansi untuk menjatuhkan Akagami Shanks. Namun pembicaraan terhenti atas terjatuhnya sesuatu dari langit. Ternyata itu adalah salah satu Yonko yaitu Kaido. Nyatanya Kaido bunuh diri karena ia kesal dirinya tidak bisa mati walau berulang kali melakukan hal tersebut. Buruknya sekarang ia merasa marah atas kekalahan dari Dovi. Bersingkat lagi, pada malam hari di Dressrosa. Malam itu Luffy dan anggota lainnya beristirahat di rumah Kairos. Sementara para pahlawan Kolosium dirawat di istana bersama dengan prajurit yang terluka. Saat yang tidak tepat, Sabo menjenguk Luffy, beralaskan telah lama sekali tidak bertemu. Zoro dan lainnya sangat terkejut karena Luffy memiliki kakak lagi. Yang membuatnya terkejut lagi, kali ini adalah Sabo adalah petinggi nomor 2 dari revolusioner. Waktu itu Sabo menjelaskan kenapa ia baru muncul. Awal bermula pada Sabo yang selamat dari maut dari Tenryubito. Dan yang menolongnya adalah Dragon, ayah dari Luffy. Kabar buruknya dia kehilangan ingatan. Meski demikian, kata-kata pertama yang ia ingat hanyalah tidak ingin pulang. Atas hal itu dibawa ke markas besar dari revolusioner di Baltigo. Kabar baiknya, setelah berlatih dan hidup di sana, kekuatan fisik dan bertarungnya sangat hebat. Nah, hal itu membuat Hek dan lainnya sangat senang, karena mereka menemukan anak yang berbakat. Selang beberapa tahun saat umur 17, Sabo sudah bisa menggunakan haki. Dari situ ia sudah sangat kuat dan handal. Menariknya dikatakan kalau Sabo pernah mengalahkan satu kerajaan sendirian. Hingga akhirnya umurnya beranjak 20 tahun, ia sudah menjadi kepala staf atau bisa dikatakan menjadi salah satu kapten divisi bersama dengan Koala. Suatu ketika akhirnya ingatannya kembali. Buruknya ingatannya itu bisa kembali setelah melihat kabar kematian Ace mati. Ketika melihat itu dirinya merasa hancur. Tetapi ia juga harus hidup, karena masih ada satu orang lagi yang harus dilindungi yaitu Luffy. Dari situ dia bertekad untuk melindungi Luffy apapun yang terjadi. Ajaibnya pula mereka dipertemukan di Pulau Dressrosa, demikian dengan buah merah-merah Nomi. Awalnya saat itu Luffy sangat terkejut setengah mati.
Tetapi setelah Sabo menjelaskan apa yang terjadi, Luffy menangis histeris tanpa henti. Bukti kalau Luffy sangat senang atas Sabo masih ada. Setelah menjelaskan kisah hidupnya, Sabo langsung pergi. Mengingat hari esok Angkatan Laut dan CP0 mulai bertindak. Benar sekali, besoknya Sengoku, Zoro dan armada besar Angkatan Laut langsung mengepung Dressrosa. Di situ pula Fujitora menjelaskan kenapa ia tidak menangkap Luffy langsung. Dikarenakan ia telah bertaruh keberuntungan dengan Dadu. Pembicaraan mereka tiba-tiba terhenti karena ada Ratu Mensri yang mendatanginya. Tujuan ke situ adalah untuk mengadakan donor darah dengan kekuatannya itu. Mendengar kebaikan tersebut, Angkatan Laut mulai berdatangan untuk mendonorkan darah mereka. Yang nanti cahaya itu bisa membuat seluruh penduduk yang terluka langsung sembuh dengan cepat. Di lain sisi ada kabar yang sangat mengejutkan, di mana Kairos menyebarkan berita kalau dirinya adalah pangeran dari tempat yang jauh. Ia melakukan hal itu karena nantinya Rebecca bisa hidup dengan bahagia menjadi ratu. Tentu alasannya bukan hanya itu, yakni dirinya adalah pembunuh. Sebelum pergi, ia berterima kasih kepada Luffy dan lainnya berkat mereka impiannya telah terwujud. Namun Luffy yang mau pergi dari pulau ini meminta teman-temannya untuk pergi duluan. Sementara dirinya akan menuju ke kerajaan. Pertama kita mulai dari Zoro dan lainnya yang pergi menuju ke titik yang dikatakan oleh Bartolomeo. Ternyata semua peserta Colosseum membantunya untuk kabur. Tak hanya itu, Leo juga sudah menjahit seluruh kapal Angkatan Laut agar tidak bisa mengejarnya. Akan tetapi Fujitora tidak membiarkan begitu saja. Kini ia akan secara sungguh-sungguh menangkap mereka semua. Berpindah dari Luffy yang sudah ada di kerajaan. Dia ke sana untuk meyakinkan Rebecca apakah dirinya mau kehilangan sosok paling berharga dalam hidupnya. Seperti yang dikira, Rebecca pun tidak mau. Oleh sebab itu ia meminta Viola untuk menggantikannya menjadi ratu. Seusai hal itu Luffy langsung membawanya di rumah Kairos di suatu bukit. Singkatnya Rebecca akhirnya bertemu dengan ayahnya. Rebecca langsung berkata kalau ia menerimanya apa adanya dan masa lalunya. Mendengar hal itu, Kairos sangat senang dan memeluknya. Dengan begitu, Rebecca akhirnya bisa hidup bersama ayahnya kembali. Lanjut dari arah Law yang bertemu dengan Sengoku. Ternyata Sengoku adalah orang yang sangat baik. Baiknya lagi, ia juga menganggap kalau Corazon sebagai anaknya sendiri. Di situ mereka berdua berbagi kenangan tentang Corazon. Law juga mengungkapkan Corazon dulunya melindunginya lantaran ia adalah Margade. Sengoku yang tahu hal itu sangat syok. Bahkan berkata jika ia masih sebagai angkatan laut, maka hari ini akan menangkapnya. Entah apa itu deh, yang pasti bagi pemerintahan itu adalah bencana. Sedangkan dalam sudut dari Luffy melihat teman-temannya dihadang oleh Admiral langsung menghajarnya. Namun ia sedikit memberi arah serangannya itu, dikarenakan ia melawan orang buta. Fujitora yang merasa diremehkan langsung serius sembari tertawa. Akan tetapi pertarungan itu hanya singkat, karena mereka semua diharuskan untuk bergegas keluar dari pulau ini. Ternyata di laut sudah ada armada besar dari Orlombus dan masih banyak lainnya. Dari kejauhan Fujitora yang tidak mau targetnya melarikan diri pun menggunakan kekuatan gravitasinya itu, di mana ia mengumpulkan semua bangunan yang hancur menjadi bola besar. Tujuannya sudah pasti akan menghancurkan armada itu secara langsung. Sayangnya hal itu tak terjadi, dikarenakan semua penduduk berlarian menuju ke tepi laut. Akan hal itu, Fujitora tidak jadi menjatuhkan bebatuan tersebut. Sedangkan dalam sisi Luffy dan lainnya sudah sampai di kapal tersebut. Dalam situasi yang demikian, Hajirudin dan lainnya berencana untuk beraliansi dengan kelompok dari topi jerami. Kenapa demikian? Setelah pertarungan sebelumnya, mereka mempunyai hutang yang sangat besar. Oleh karena itu, mereka ingin menjadi aliansinya. Namun jawaban dari Luffy sangat berbeda lantaran ia tidak ingin menjadi orang yang penting, melainkan hanya ingin menjadi raja bajak laut. Maksudnya ia tidak ingin menjadi bos besar, melainkan akan menolong semuanya jika dalam masalah, begitupun juga dengan mereka. Atas perkara itu malah membuat Bartolomeo dan lainnya semakin bersemangat untuk menjadi aliansinya.
Lalu dengan meminum sake tersebut, akhirnya aliansi armada besar dari topi jerami resmi dibentuk. Kabar baiknya lagi, Fujitora tidak lagi menyerang mereka. Malah ia merasa senang sekali menjumpai hal seperti ini. Dari kejauhan pihak bajak laut dari dunia bawah beraliansi untuk menumbangkan Law dan Luffy. Kebetulan pula mereka semua sudah mengepung armada tersebut. Namun tiba-tiba saja bebatuan besar itu langsung menjatuhi para bajak laut. Ternyata itu adalah hadiah dari Fujitora untuk hari ini. Yang artinya, Luffy dan aliansinya bisa keluar dari pulau ini dengan mudah. Setelahnya mereka mengadakan pesta besar-besaran atas kemenangan melawan keluarga Doflamingo. Cerita kembali di Pulau Dressrosa. Terlihat kalau semua penduduk mulai akrab dengan suku Tontata. Tak hanya itu, mereka juga bergotong royong untuk membangun negeri ini. Diperlihatkan juga kalau Leo membuat patung dari Luffy dan God Usopp. Hal itu bertujuan untuk mengenang jerih payah mereka membantu menjaga negeri ini. Sedangkan dalam sudut angkatan laut yang dipandu oleh Zoro membawa Dovi menuju ke Impel Down. Sesaat di perjalanan, Dovi mengungkapkan sesuatu yang sangat besar, bahwa mulai dari situ akan terjadi pertempuran besar era bajak laut. Mengapa demikian? Lantaran orang yang dibaliknya adalah Yonko. Yang berarti Luffy dan Law akan menjadi incaran dari Yonko dan masih banyak lagi lainnya. Di samping itu ada bajak laut yang mengikuti Zoro. Tak lain dan tak bukan adalah bajak laut buas yang dikomandoi oleh Jack. Jadi bawahan dari Kaido sudah mulai bergerak. Berlanjut dari Luffy yang berada di kapal dari Bartolomeo. Sebelumnya mereka sudah mengambil Fever Card agar bisa saling mengetahui lokasi masing-masing. Kabar baik berikutnya adalah bounty dari kru topi jerami dan Law naik. Yakni Luffy dan Law memiliki bounty sebesar 500 juta berry. Mungkin itulah akhir cerita dari Arc Dressrosa ini. Cerita berikutnya Luffy dan lainnya akan menuju ke Pulau Zou, yang artinya masuk dalam Arc Zou. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.